Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Nurul Arfianti, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mempresentasikan tentang kepemimpinan kepala sekolah. Sebelumnya, perkenalan anggota kelompok. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Faizul Afif dengan NIM 09, Seha Salsabila dengan NIM 32, Mutia Fadilah dengan NIM 45, dan yang terakhir Rahma Aulia dengan NIM 64. Nah, sebelumnya ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi kepala sekolah itu. Nah, jadi kepala sekolah merupakan pejabat tertinggi dalam struktur organisasi sekolah yang memiliki pengaruh cukup besar dalam menentukan arah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sekolah di dalam kelas. Nah, kehadiran kepala sekolah sangat penting karena ini berfungsi sebagai kekuatan motivasi bagi sumber daya sekolah, terutama instruktur, karyawan, dan siswa. Nah, kemudian selanjutnya, apa aja sih kompetensi manajemen kepala sekolah? Nah, di sini ada 5 kompetensi manajemen kepala sekolah. Nah, untuk kompetensi yang pertama, yakni kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepala sekolah dalam menampilkan dirinya atau performance diri sebagai pribadi yang bertanggung jawab, kreatif, dan memiliki motivasi. Nah, selanjutnya, kompetensi sosial, yaitu kemampuan kepala sekolah dalam membina hubungan dengan berbagai pihak, serta aktif dalam kegiatan organisasi profesi. Nah, kompetensi selanjutnya yaitu kompetensi supervisi akademik, yaitu kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan pengawasan akademik, yakni menilai dan membina guru dalam langkah mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakannya agar berdampak terhadap kualitas hasil belajar siswa. Nah, untuk kompetensi yang keempat, yaitu kompetensi kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk mengembangkan kepentingan pendidikan di suatu pendidikan yang bersifat sosial, yaitu inovatif, bekerja keras, motivasi yang kuat, pantang menyerah, dan selalu mencari solusi yang terbaik, dan memiliki naluri kewirausahaan, bukan untuk kepentingan komersial. Nah, selanjutnya kompetensi yang terakhir, yaitu kompetensi manajerial, yaitu kemampuan mengendalikan seluruh sumber daya dalam satuan pendidikan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan satuan pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya, peran kepala sekolah. Nah, di sini ada 7 peran kepala sekolah. Yang pertama, sebagai edukator atau pendidik. Yang kedua, manajer. Yang ketiga, administrator. Yang keempat, supervisor. Yang kelima, leader atau pemimpin. Yang keenam, inovatif. Dan yang terakhir, motivator. Next. Nah, berikut penjabaran peran kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Sejalan dengan aspek tersebut, Rohmat berpendapat bahwa kepemimpinan pendidikan sebagai pendidik lebih mengarah pada perilaku moral yang harus dicontohkan kepada semua personel pendidikan. Selanjutnya, yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Saiful Sagala, kegiatan manajemen merupakan proses pendidikan yang menggambarkan kegiatan manajerial, yaitu bagaimana pimpinan atau manajer mengatur personel menggunakan sarana dan prasarana, perlengkapan pembelajaran seperti buku-buku pelajaran, media, dan alat peraga diberdayakan sedemikian rupa. Nah, selanjutnya, yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Berkaitan dengan administrator, menurut Feidzal memberikan pengertian administrator sebagai berikut. Administrator biasanya didefinisikan sebagai suatu proses dengan dan mempergunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien. Administrator bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan
administrasi dipandang sebagai suatu seni dan ilmu untuk mencapai sesuatu dengan efisien. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Suhardan mengatakan supervisi bantuan profesional merupakan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan yang terus-menerus diberikan kepada guru sesuai dengan perkembangan pekerjaan dan yang menuntutnya. Kemudian yang kelima, kepala sekolah sebagai leader. Sejalan dengan itu, Rohmat berpendapat peran pemimpin pendidikan menjadi sangat urgent untuk menunjukkan tercapainya tujuan pendidikan. Pemimpin pendidikan sebagai top leader dalam sebuah institusi pendidikan dituntut dapat merumuskan dan mengkomunikasikan visi dan misi yang jelas dalam memajukan pendidikan. Kemudian yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Kepala sekolah sebagai inovator dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik akan tercermin dari cara melakukan pekerjaan secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional, objektif, disiplin, teladan, serta fleksibel. Kemudian yang terakhir, peran kepala sekolah sebagai motivator. Nah, Danim dan Suparno mengatakan bahwa memotivasi bawahan merupakan salah satu tugas utama pimpinan. Kepala sekolah tidak hanya harus mengetahui bagaimana cara menumbuhkan motivasi secara umum, tetapi mereka juga harus dapat mengajak staf mengajarkan memahami tentang bagaimana caranya menumbuhkan motivasi tersebut agar mereka dapat menerapkannya. Nah, mungkin ini sekilas tentang apa itu kepala sekolah dan peran-perannya. Selanjutnya, saya berikan kepada teman-teman. Selanjutnya yaitu peran kepemimpinan kepala sekolah dalam pendidikan karakter peserta didik di era digital. Nah, peran kepala sekolah dalam peningkatan dan implementasi pendidikan karakter adalah kepala sekolah sebagai manajer, melaksanakan pembinaan untuk memperkuat, meneladani, dan menanamkan karakter yang baik di semua bidang sekolah. Nah, kepemimpinan kepala sekolah ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu karakter siswa. Oleh karena itu, pembentukan kepribadian siswa dapat dilaksanakan dengan penguatan kepemimpinan kepala sekolah dengan mengembangkan keterus-terangan informasi melalui komunikasi dengan cara memaksimalkan fasilitas komunikasi digital. Selanjutnya, ada peran kepemimpinan kepala sekolah, yakni kepala sekolah harus bersikap memiliki sikap ramah, merangkul, mendidik semua elemen sekolah, dan bertanggung jawab atas seluruh anggota sekolahnya. Kemudian, kepala sekolah itu harus mampu menyusun strategi yang tepat untuk menjaga dan meningkatkan kualitas moral anak didiknya di tengah terus berkembangnya era digital saat ini, dengan memperhatikan para tenaga pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat setempat. Selanjutnya, kepala sekolah ini harus sebagai pemandu untuk mengetahui bagaimana situasi yang sebenarnya terjadi, serta memeriksa dan mengevaluasi apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian, ada kepemimpinan kepala sekolah dalam penguatan peran multi-stakeholders forum. Dalam hal ini, keberhasilan kepala sekolah ditentukan oleh tingginya spirit kepemimpinan. Kesadaran tentang peran tersebut mampu mendorong kepala sekolah untuk memformulasikan diri kepala sekolah dalam melakukan berbagai kreasi dan inovasi pemikiran dan tindakan konsisten dalam memajukan kepala sekolah, termasuk sekolah terpencil. Dalam artikel yang berjudul Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Penguatan Peran Multi-Stakeholder Forum, Masalah dan Strategi Solutif Peningkatan Mutu SD sampai SMP 1 atap di daerah terpencil, menjelaskan tentang strategi kepemimpinan solutif yang dilakukan oleh kepala sekolah, antara lain, yaitu yang pertama, strategi berbasis karakter spiritual. Dalam hal ini, keterlibatan kepala sekolah dalam aspek spiritual bersama masyarakat akan membentuk
keyakinan masyarakat terhadap kesamaan identitas spiritual dan menciptakan dukungan tinggi dari masyarakat tersebut. Selanjutnya ada strategi berbasis karakter personal, yaitu mengarahkan pada kepemimpinan visi yang jelas, tampil dengan spirit tinggi, andap asor atau low profile, serta kemampuan keras untuk belajar tanpa henti, bersikap terbuka terhadap masukan, gigih dan tidak mudah menyerah, kreatif, sabar, santun, good looking, atau tampilan menarik. Nah, selanjutnya ada strategi berbasis karakter sosial dengan ciri-ciri melibatkan diri ke dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan, mempunyai kesadaran tinggi bahwa sekolah pada hakikatnya merupakan sistem pendidikan dan merupakan bagian penting dari sistem kemasyarakatan secara umum. Untuk selanjutnya, contoh kasus saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya contoh kasus. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel dengan judul Analisis Peran Kepala Sekolah di SD Muhammadiyah Makotyamsa, Kabupaten Sorong. Kepala sekolah di sana itu membina lingkungan sekolah yang kondusif dan memberikan bimbingan kepada guru dan staf mengenai tanggung jawab mereka agar dapat dipastikan setiap orang memenuhi tugasnya secara efektif. Yang kedua, kepala sekolah di sana juga terlibat dalam perencanaan program yang cermat. Beliau memantau kinerja guru, memberikan bimbingan selama pelaksanaan program, dan mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kepala sekolah di sana memberikan arahan dan mempengaruhi semua personil sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas penting mereka. Beliau memainkan peran penting dalam membimbing dan menyelaraskan upaya sumber daya manusia sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah di SD Muhammadiyah Makotyamsa juga mengelola keuangan, kurikulum, dan fasilitas di sana secara efektif. Hal itu digunakan agar memajukan sekolah SD Muhammadiyah Makotyamsa. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai supervisor memberi dukungan dan bimbingan kepada guru dalam memberikan pengalaman belajar mengajar yang efektif dan melakukan penilaian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai inovator membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dan menjadi figur yang diteladani oleh warga sekolah. Yang terakhir, kepala sekolah sebagai motivator mengubah lingkungan kerja, suasana, dan melembagakan sistem penghargaan dan konsekuensi yang terstruktur. Jadi kesimpulannya itu, kepala sekolah secara konsisten mengawasi dan mengingatkan para guru akan tanggung jawab mereka dengan cermat mengawasi proses perencanaan. Kepala sekolah juga terkenal dengan pendekatannya yang tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab. Sebagai seorang pemimpin, beliau memainkan peran penting dalam mengelola berbagai aspek, termasuk sumber daya keuangan, alokasi anggaran untuk barang-barang penting seperti buku-buku perpustakaan, bahan referensi, buku pegangan guru, dan kebutuhan administrasi. Jadi, peran kepala sekolah di sini sangat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, termasuk peningkatan mutu guru-guru yang selalu diberi kesempatan mengikuti pelatihan, seminar, dan diskusi ilmiah untuk mengembangkan karirnya. Seperti itu untuk kasus pertama di SD Muhammadiyah Makotyamsa. Selanjutnya, artikel 2. Artikel 2 dengan judul Kepemimpinan Kepala Sekolah Studi Kasus di SMP Kolese Kanisius, Jakarta. Artikelnya menjelaskan tentang kepala sekolah di sana melakukan komunikasi dengan warga sekolah menggunakan komunikasi tertulis. Di mana kita tahu bahwa komunikasi itu ada dua, yaitu komunikasi lisan dan tulisan. Nah, di sini sebenarnya kepala sekolah
SMP Kolese Kanisius Jakarta melakukan 2 komunikasi. Kalau lisan itu biasanya pada gurunya, pada guru-guru di sana, sedangkan tulisan itu dengan murid dan para wali murid. Media komunikasi berupa buku panduan akademik merupakan media yang sangat efektif bagi siswa maupun orang tua dengan pihak sekolah. Kepala sekolah juga selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya jika ada guru yang memerlukan konsultasi maupun arahan dalam menjalankan tugas mengajarnya, maupun jika akan menyampaikan Kepala sekolah selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya jika ada guru yang memerlukan konsultasi maupun arahan dalam menjalankan tugas mengajarnya maupun jika akan menyampaikan hal lainnya. Jadi di sini itu Kepala Sekolah SMP Kolese Kanisius di Jakarta itu biasanya melakukan komunikasi lewat rapat setiap bulan dengan guru-gurunya maupun staf mengajar dan juga memberikan kesempatan lain di luar rapat untuk berkomunikasi dengan beliau. Selanjutnya, kebijakan kepala sekolah adalah melakukan perubahan jumlah paralel kelas dan adanya penerapan sistem moving class. Yang ketiga, kebijakan berikutnya adalah adanya pemberian penghargaan untuk siswa yang dibuat lebih banyak mengapresiasi seluruh kegiatan siswa serta prestasi yang diraihnya, baik di bidang akademis maupun non-akademis. Kegiatan research paper atau karya tulis ilmiah merupakan program sekolah yang diterapkan oleh kepala sekolah. Kegiatan research paper di sini itu bisa juga menjadikan sekolah tersebut lebih maju ketimbang sekolah-sekolah lainnya yang tidak menerapkan kegiatan research paper. Yang keempat, pemilihan staf kerja oleh kepala sekolah dan mengusulkannya ke pihak Yayasan Budi Siswa untuk pengesahan atau pengangkatan. Mengadakan evaluasi staf untuk kenaikan jenjang kepangkatan atau golongan kerja, memanggil dan memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis surat peringatan terhadap pegawai edukatif yang melanggar disiplin dan kode etik profesi. Peran kepala sekolah di sini dalam pemilihan staf kerja juga sangat membantu untuk memajukan sekolah karena bisa dapat pengecekan secara teratur bagaimana kinerja setiap staf, apakah baik, kalau baik itu dinaikkan jenjang kepangkatan atau golongan kerjanya, dan jika buruk memanggil dan memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis. Terima kasih. Selanjutnya, saya serahkan ke teman saya. Oke, terima kasih Mbak Seca. Mungkin untuk studi kasus selanjutnya itu kita bahas masuk ke artikel ketiga, yaitu yang memiliki judul Manajemen Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Sekolah Penggerak SMA Asaadah Ngah Gresik. Jadi apa aja yang menjadi tolak ukur pada kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah penggerak SMA tersebut. Poin pertama yaitu komponen kepala sekolah dalam menjalankan program sekolah penggerak di SMA Asaadah Bunga Gresik. Komponen kepala sekolah, komponen kepala sekolah. Artinya apa? Hasil temuan yang pertama ini komponen yang harus dipenuhi kepala sekolah untuk menjadi sekolah penggerak, yakni kepala sekolah harus memiliki 5 kecerdasan, yakni kecerdasan profesional, person, interpersonal, manajerial, dan kecerdasan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, hal ini sesuai dengan teori Davis Mas 1999 yang berpendapat bahwa kepala sekolah yang efektif mempunyai kriteria sebagai berikut: memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, memiliki kemampuan mencari solusi penyelesaian masalah, mempunyai keterampilan komunikasi, berinteraksi sosial, profesional, dan kompeten dalam bidangnya. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya, Mbak. Nah, itu manajemen kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Asaadah Bunga Gresik. Jadi manajemen kepala sekolahnya. Temuan yang pertama, ini yakni manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut, yakni Pak Kepala Sekolah berhasil melaksanakan program kerja sebagai berikut. Ada bidang kurikulum, yaitu menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau
USP memotivasi guru penggerak, learning based of environment, learning based numerik, workshop, Merdeka Belajar, in-house, dan lain sebagainya. Nah, temuan ini sesuai dengan teori lembaga pendidikan yang kami cari. Menurut tim, World District Development adalah sebagai berikut: visi dan misi yang tepat, kepala sekolah yang profesional, guru yang profesional, lingkungan belajar yang kondusif, ramah siswa, manajemen yang kuat, kurikulum yang luas dan berimbang, penilaian dan pelaporan prestasi siswa yang bermakna, dan berpartisipasi masyarakat yang tinggi. Jadi ada kesesuaian antara apa yang dilakukan oleh kepala sekolah atas kepemimpinannya dengan peraturan-peraturan atau temuan-temuan yang kita temukan melalui teori-teori tersebut. Yang terakhir ini bentuk keberhasilan manajemen kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Asadah Bunga Gresik. Nah, temuan pertama yakni prestasi dalam bidang literasi siswa mampu menghasilkan karya esai dan terciptanya profil pelajar Pancasila, yakni semangat gotong royong, mandiri, semangat berorganisasi, dan mempunyai jiwa kritis dalam mengungkapkan ide. Nah, temuan ini pastinya dengan teori Kemendikbud Ristek, yakni program penggerak. Nah, program penggerak ini mempunyai tujuan yang spesifik. Nah, contohnya sebagai berikut: meningkatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, jamin perataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah, bangun ekosistem pendidikan yang kuat dan berfokus pada peningkatan kualitas dan menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Mungkin itu 3 poin yang kami dapatkan dari artikel yang berjudul Manajemen Kepala Sekolah di SMA Asadah Bunga Gresik. Selanjutnya kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Mungkin cukup sekian dari kelompok 7, paparan tentang apa itu kepemimpinan, manajemen kepemimpinan kepala sekolah, dan beberapa contoh kasusnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.